Salam sahabat New Life Talks. Hari ini kita punya episode yang sangat istimewa dan menyentuh hati. Kita akan ngobrol santai tapi penuh makna. Bagaimana seseorang yang baru saja mengambil langkah penting dalam hidupnya, yaitu dia dibaptis dan memulai perjalanan imannya bersama Yesus. Namanya adalah Pak Hans. Salam Pak Hans. Salam. Bapak baru 2 minggu ya dibaptis ya? Iya betul. Tapi Bapak sudah memiliki kerinduan untuk mengenal Yesus dan memahami akan pengajaran firman Tuhan. Setelah dibaptis, ya saya sangat merindukan sekali. Jadi betapa besarnya pengorbanan Yesus Kristus itu atas pencurahan darahnya dan pengorbanan dirinya di kayu salib. Jadi itulah yang membuat kerinduan saya untuk semakin cepat dibaptis. Karena saya rindu dengan anugerahnya Tuhan Yesus Kristus untuk selalu hidup seumur hidup saya dengan Yesus Kristus. Wah, luar biasa Pak Hans ya, kerinduan Pak Hans ingin belajar firman. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, sama-sama merenung dari Matius 1, pasal 1 sampai pasal 5. Nah, hari ini Pak Hans itu akan memberikan pertanyaan, akan membagikan pertanyaan yang akan kita bahas bersama-sama. Nah, Pak Hans, silahkan Ya. Pak, pertanyaan yang pertama apa nih yang Bapak mau bahas bersama-sama dengan kita nih? Ya, setelah saya membaca Alkitab surat Matius dari pasal 1 dan ya. sampai pasal 5 Ya, yang sangat berkenan dengan hubungannya dengan baptis itu ada Ya. di Matius 3. oh Matius 3 kita Matius buka 3. ya, Matius 3. Matius 3 ya. Di pasal 6 dan 13. Di pasal 6 sampai 13 ya Pak ya? Iya. Oke. Di situ saya hanya ingin bertanya, Yesus Kristus itu dibaptis oleh siapa? Oke. Dan Yesus Kristus itu dibaptis di sungai apa? Oke, pertanyaan yang pertama dulu ya Pak ya. Iya. Siapa yang membaptis Yesus Kristus? Benar nggak Pak? Iya betul. Kalau kita baca di dalam Matius 3 ayat 14, dikatakan, tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Jadi yang membaptis Yesus adalah Yohanes. Yohanes. Nah, pertanyaannya gini Pak, 2 minggu yang lalu Bapak sudah dibaptis, Iya. ya kan Pak? Mengapa kita harus dibaptis Pak? Pertanyaannya itu. Ya, untuk mengikuti berkenanan dari Allah. Nah, kita dibaptis itu kan supaya dosa-dosa kita dihapus. Dosa-dosa kita dihapus sebagai matinya manusia lama kita dan juga kebangkitan daripada hidup baru kita bersama Yesus Kristus. Itu. Ya. Kita dibaptis itu kan supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan. Benar nggak Pak? Iya, nah, betul. jadi pertanyaannya gini, siapa yang membaptis Yesus Kristus? Yang membaptis Yesus Kristus itu adalah Yohanes. Yohanes Pembaptis. Yohanes ini adalah nabi. Iya. Ya kan? Jadi pertanyaannya gini, ketika seseorang dibaptis, itu karena mereka berdosa. Iya, Benar nggak Pak? betul. Jadi pertanyaannya siapa yang membaptis Yesus adalah Yohanes. Yohanes. Kalau kita ajukan pertanyaan lagi, mengapa Yesus perlu dibaptis gitu loh Pak? Iya. Karena ketika orang dibaptis itu kan untuk menghapuskan dosa-dosanya. Iya, betul. Pertanyaannya apakah Yesus itu berdosa? Menurut Bapak gimana? Ya sebenarnya tidak berdosa, cuma Tidak dia berdosa, tapi- untuk mengampuni daripada umat-umatnya, Nah. anak-anaknya Yesus Kristus. Nah, jawabannya ini Pak. Mengapa Yesus dibaptis? Artinya Yesus dibaptis yaitu menunjukkan kerendahan hatinya. Iya. Dia adalah anak Allah. Gitu. Dia yang menunjukkan kerendahan hatinya dan dia juga memberikan teladan kepada kita dan dia harus dibaptis. Jadi Yesus ini tidak berdosa. Iya. Dia adalah anak Allah. Ya. Dan Yohanes menyerukan, "Bertobatlah kamu." Ya kan? Iya, Sebab betul. kerajaan Allah sudah dekat. Artinya bertobatlah kamu, artinya Yesus berdosa dong? Enggak. Yesus tidak berdosa. Tidak berdosa. Ya.
Yesus tidak berdosa, tapi dia menunjukkan kerendahan hatinya, taat kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa dia harus taat kepada Allah, gitu Pak. Jadi Yesus itu tidak berdosa. Jadi yang membaptis Yesus adalah Yohanes. Ya. Jadi Yohanes di mana? Di Sungai Yordan. Ya Pak ya. Jadi aplikasinya apa buat kita semua nih Pak? Aplikasinya dalam hidup kita, kalau Yesus aja merendahkan diri dan taat kepada Bapa, bagaimana dengan kita Pak? Ya, kita harus taat juga. Taat juga, sama seperti Yesus. Seperti apa yang ditunjukkan Yesus Kristus kepada kita. Betul. Sebagaimana Yesus tidak berdosa, tapi dia taat kepada Allah, dia harus dibaptis untuk menggenapi daripada firman itu. Iya, artinya dia taat. Nah, kita sebagai murid Tuhan, kita harus ya kan mengikuti apa yang menjadi teladan dari Yesus itu sendiri. Karena Yesus telah memberikan keselamatan bagi kita. Ya kan Pak ya? Iya. Itu. Pertanyaan kedua apa nih Pak? Setelah Yesus Kristus dibaptis, dia bangkit dari dalam air. Seperti ada roh yang datang dari langit. Itu ada suara dari surga. Iya. Itu suara apa yang keluar dari surga itu, Bu? Suara apa? Iya. Kalau kita baca Matius 3 ayat 16 sampai 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Ini yang Bapak maksudkan? Iya, betul. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun di atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang menyatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi yang berfirman ini adalah Bapa. Iya. Jadi orang Kristen mengakui Bapa Allah kita itu Allah Tritunggal. Iya. Allah kita itu satu, tapi memiliki 3 pribadi. Ya Allah di surga itulah Allah yang kekal. Dia adalah Bapa kita. Dia menurunkan anaknya Yesus Kristus supaya kita ini semuanya diselamatkan. Yesus adalah anak Allah. Dia juga Allah. Dan setelah dicurahkan setelah itu dia curahkan Roh Kudus. Ya kan, burung merpati. Nah, itulah Roh Kudus. Jadi apakah Yesus layak disebut anak yang dikasihi? Ya, karena dia hidup tanpa dosa. Benar nggak Pak? Betul. Dan taat sepenuhnya pada kehendak Allah. Nah, firman Tuhan mengatakan di ayat ini, mengapa Bapak berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ketika Bapak mengatakan seperti ini, artinya Yesus ini bukan manusia biasa Pak. Allah berfirman loh dari surga, ya. Dari surga dia berfirman mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Artinya Yesus ini bukan hanya sebagai manusia biasa, tapi dia adalah anak Allah. Artinya kita harus mendengar dia, harus menyembah dia. Kalau Allah aja mengklaim dia sebagai anak Allah, bagaimana dengan kita Pak? Iya kan? Iya. Kita harus mengklaim dia adalah sebagai anak Allah. Yesus adalah anak Allah. Jadi kita harus menyembah dia, memuji dia, dan mendengarkan apa yang menjadi firman-Nya. Kita buka di dalam Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan di dalam firman ini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ya. Semua orang yang menerima apa? Yesus, dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya kan? Iya. Diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak apakah percaya setelah dibaptis Yesus adalah anak Allah? Ya, sangat yakin dan percaya. Sangat yakin dan percaya. Percaya. Nah, sharing dong Pak, bagaimana perasaan Bapak ketika membaca firman Tuhan dari Matius 1 sampai 5? Ini Pak Hans kan baru mengikuti langkah awal untuk mengikuti Yesus Kristus ya Pak ya. Nah, tolong sharing kepada kita Pak, ketika Bapak mengangkat pertanyaan-pertanyaan ini, apa yang Bapak rasakan ketika Bapak mengenal Tuhan, membaca firman Tuhan ini dari Matius 1, 2, 3, 4, 5 selama 1 minggu ya? Bagaimana Pak? Ya, saya melihat daripada suri tauladannya Yesus Kristus untuk kepada umatnya dan anak-anaknya. Dia mau mengorbankan dirinya itu tanpa terkecuali. Jadi sekalipun dia harus mati di
kayu salib dengan bercucuran darah dan pengorbanannya. Jadi kita sebagai anaknya harus mengikuti daripada suri tauladan dari Yesus Kristus itu. Wow, luar biasa Pak. Saya berharap untuk Pak Hans, ya, untuk terus baca firman Tuhan, ya. Karena memang untuk mengikuti firman Tuhan itu kita bukan hanya asal ikut, tapi kita juga harus tahu apa yang Tuhan firmankan atas hidup kita. Kita harus mendengar suaranya, kita harus mendengar firman-Nya, yaitu melalui firman Tuhan ini. Ya, jadi kita harus sama-sama membaca Pak Hans. Saya bersyukur dan berterima kasih atas kehadiran Pak Hans yang ada di tempat ini. Ya, sama-sama. Kita sudah sama-sama belajar. Karena setiap minggu kita akan sama-sama belajar 5 pasal setiap seminggu 1 kali. Nah, Pak Hans akan memberikan pertanyaan untuk kita di sini, untuk kita bahas bersama-sama, supaya semakin bertumbuh iman Pak Hans. Apa yang menjadi pertanyaan selama ini yang meragukan Pak Hans, gitu, untuk lebih lagi mengenali Yesus Kristus. Terima kasih, hari ini kita sudah belajar sangat luar biasa melihat kerinduan Pak Hans untuk mengenali Yesus, untuk membawa dia untuk lebih mengenali Yesus Kristus. Kita tahu Yesus dibaptis bukan karena dia berdosa, tapi dia untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Dia taat kepada Bapa yang di surga. Dan Bapa menyatakan kasih-Nya bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, kalau kamu yang baru menerima Yesus Kristus, jangan takut untuk bertanya, ya. Hidup tidak mencari kesempurnaan, tapi hidup yang penting kita mau mendengarkan apa yang menjadi Tuhan katakan untuk kehidupan kita. Nah, untuk semua pendengar yang ada di tempat yang mendengar saat ini, share podcast ini kepada saudara dan teman-teman kamu. Kalau ada pertanyaan, tolong berikan pertanyaan di kolom komentar. Bagi kamu yang memulai menjalani kehidupan dengan Yesus, share pengalaman pribadi. Dan bagi kamu ingin dibaptis, bertanyalah kepada Tuhan, apakah kamu mau menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.